Ambil ke kiri aja mas, ke kanan lagi. Mundur dulu semua, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar om-om semuanya? Senang rasanya bisa kembali menyapa di sketsa memori Land Cruiser 80 series Riau. Kali ini kita bukan sekedar menonton ulang sebuah perjalanan. Kita membuka kembali cerita lama, perjalanan di tahun 2023 saat kita mencoba menembus jalur Batu Tilam menuju Taram. Perjalanan ini dimulai dengan persiapan sederhana, belum ada yang benar-benar tahu seperti apa kondisi di depan. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini harus tetap dilanjutkan. Yang kita bawa hanya sebuah keyakinan pada kendaraan yang kita gunakan dan pada rekan yang berjalan bersama. Di jalur ini, setiap rintangan bukan hanya menguji kemampuan, tapi juga kebersamaan. Ada momen yang terasa ringan, ada juga yang menuntut tenaga dan kesabaran, dan semuanya kita jalani bersama. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling kuat, tapi tentang bagaimana kita saling menjaga hingga akhirnya bisa sampai di tujuan. Saksikan video ini sampai selesai. Semoga setiap bagian dari perjalanan ini bisa kembali mengingatkan kita pada momen-momen yang pernah kita lalui bersama. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Apapun masukan dari om-om semua sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Angin. Apa? Aban digencet batu. Digencet angin. Tahu bang, harus diambil ke kanan bang. Nanti lari ke kiri dah. Mundur aja tuh. Kanan. Keluar dari Batu Tilam saja ternyata bukan perkara mudah. Tanjakan licin sudah menanti di depan. Dengan jalur yang sempit dan ruang gerak yang terbatas, beberapa kendaraan mulai kehilangan traksi, ban berputar, namun sulit mendapatkan pijakan. Di momen seperti ini, tenaga saja tidak cukup, dibutuhkan ketenangan, perhitungan, dan yang paling penting, kerjasama tim. Satu persatu mulai mengambil peran. Ada yang mengatur jalur dari depan, memberi aba-aba dengan tenang dan jelas. Ada yang bersiaga di belakang, memastikan setiap pergerakan tetap aman. Karena di jalur seperti ini, keputusan kecil bisa menentukan segalanya. Nah, jangan sampai berhenti. Masih ayun-ayun terus. Ulang lagi. Turun lagi. Nggak nak mau mundur dia. Masuk. Kencing. Ini karena keadaan nyangkut ya om. Ini karena nyangkut, karena tadi kurang ambil kanan. Dia di bawahnya ke kiri, habis itu baru sarung kanan. Cuman tak terlanjur sampai duluan. Kalau narik harus ke kanan. Ya, kalau naik ke Palur itu langsung lari kanan. Noner lepa gunung. Hah? Noner lepa gunung. Ayolah. Gila dong.
Gila tuh. Jadi strap tuh nggak boleh di-cutkan langsung. Gitu. Kalau ikat langsung berarti tidak bisa buka lagi. Nah, ini guna sekel untuk menghubungkan strap. Jadi dia bisa dipakai untuk bisa berikutnya dibuka ya, lagi. masih bisa dibuka. Kalau diadukan strap itu terikat Justru mati. nggak bisa dia Om ya. Tidak bisa buka lagi. Itu tadi nak yang tilam itu nak. Kurang kayaknya tuh. Hah? Cak, standby. Awin awas. Awin awas. Tunggu. Tunggu. Up. Oke, nanti buat emergency kalau ada lagi. Perlahan dengan ritme yang dijaga, setiap kendaraan mulai menemukan momennya. Ban kembali menguji tanah, dan satu persatu, mobil mulai berhasil melewatinya. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang saling meninggalkan. Semua bergerak dengan satu tujuan, keluar bersama, sampai bersama. Mantap Om. Kami melanjutkan kembali perjalanan. Perlahan, karakter jalur mulai berubah. Jalan yang tadinya menekan kini terasa lebih terbuka. Lintasan mulai melebar dan di beberapa titik pemandangan terbentang tanpa sekat. Momen ini sederhana, tapi cukup untuk mengembalikan nafas, melepas sedikit beban setelah perjuangan keluar dari tanjakan tikungan Z di Batu Tilam.
Perjalanan kembali mengalir sampai akhirnya kami tiba di satu titik di mana jalur terputus oleh aliran sungai. Airnya tidak terlalu dalam, masih bisa dilewati tanpa banyak keraguan. Satu persatu kendaraan masuk, menjaga ritme, memastikan pijakan tetap stabil di dasar sungai. Setelah semua berhasil menyeberang, jalur kembali berubah, menyempit lagi dengan hutan rapat di kiri dan kanan, seolah menutup ruang dan memaksa fokus kembali penuh ke depan. Belum lama berjalan, rombongan terhenti. Satu unit truk terlihat diam di tengah jalur, rusak dan tidak bergerak. Di jalur seperti ini, satu hambatan kecil bisa menghentikan semuanya. Om Simon turun tangan, bukan hanya melihat, tapi langsung mencoba mencari solusi. Perbaikan dilakukan seadanya, di ruang yang sempit dengan kondisi yang tidak ideal. Tidak ada yang terburu-buru, semua menunggu, memberi ruang, karena di jalur seperti ini, saling mengerti jauh lebih penting daripada saling mendahului. Akhirnya, mesin truk kembali hidup, perlahan dipindahkan, memberi sedikit ruang untuk dilewati, meski tetap terbatas. Jalur ini memang bukan jalur mudah, bahkan di musim kemarau sekalipun, truk masih harus berjuang untuk bisa melewatinya. Satu persatu kendaraan kami mulai bergerak lagi, melewati celah yang ada dengan hati-hati. Di titik seperti ini, perjalanan mengajarkan hal sederhana, bahwa tidak semua hambatan bisa dihindari, tapi selalu ada cara untuk melewati. Setelah melewati hambatan truk yang sempat menutup jalur, perjalanan kembali berlanjut. Tidak lama berselang, kami mulai mendekati puncak Nani, sebuah titik batas antara Riau dan Sumatera Barat. Di sini, jalur kembali menunjukkan karakternya. Tanjakan berbatu mulai mendominasi, dengan tikungan-tikungan tajam yang tidak memberi banyak pilihan ruang gerak.
Manuver jadi terbatas, radius putar terasa sempit, dan setiap pengambilan posisi harus benar-benar diperhitungkan. Tidak bisa hanya mengandalkan tenaga, karena di jalur seperti ini, tenaga tanpa arah justru bisa menjadi masalah. Awas, awas. Pepet kiri, pepet kiri. Kiri dulu, kiri. Kiri, terus. Nah, goyang mundur. Mi. Tahan, tahan. Oh! Oh! Goyang mundur. Terus. Terus masuk gigi, dia komplain aja. Maju, mundur gitu lah. Nah, maju. Terus. Terus masuk gigi dulu, mundur aja gitu. Nah. Satu persatu kendaraan mulai menaklukkan tanjakan, pelan, terukur, dan penuh pertimbangan. Ada yang harus mundur sedikit untuk mengambil sudut, ada yang menunggu giliran agar jalur tetap aman. Batu-batu di permukaan bukan hanya jadi pijakan, tapi juga ujian apakah roda bisa membaca medan dan apakah pengemudi bisa membaca situasi. Di titik ini ritme kembali diuji, kesabaran jadi kunci, karena memaksakan diri hanya akan menyulitkan langkah berikutnya. Namun justru di jalur seperti ini terlihat jelas bagaimana setiap orang mengambil perannya, memberi arahan, menjaga jarak, dan memastikan tidak ada yang tertinggal di belakang. Ayo. Berlahan tapi pasti, rombongan mulai mencapai puncak. Puncak Naneh bukan hanya soal ketinggian, ini tentang proses untuk mencapai ke sana. Karena yang benar-benar terasa bukan sekedar berhasil melewati jalur sulit, tapi bagaimana setiap keputusan dijalankan dengan tenang dan setiap langkah diambil dengan kesadaran. Di batas ini, perjalanan seperti memberi jeda sejenak, mengingatkan bahwa setiap tantangan yang dilewati selalu membawa kita ke titik berikutnya yang lebih terbuka. Dah. Oke, kiri ya.
Akhirnya rombongan om-om 80 series Riau tiba di Sari Lama, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sebuah titik yang terasa berbeda, bukan hanya karena jalur berat sudah terlewati, tapi karena perjalanan panjang itu akhirnya memberi ruang untuk berhenti sejenak, menyadari sejauh apa langkah sudah ditempuh. Batu Tilam Taram bukan sekedar jalur yang dilalui, ia meninggalkan jejak pada kendaraan, pada tenaga, dan terutama pada ingatan setiap orang yang ada di dalam perjalanan ini. Namun perjalanan belum selesai. Dari Sari Lama, rombongan kembali bergerak menuju Baru Gunuang, tempat di mana malam akan dilalui bersama. Jalur yang ditempuh mulai terasa lebih bersahabat, tapi cerita yang dibawa tidak berhenti begitu saja. Karena pada akhirnya, perjalanan seperti ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, melainkan tentang apa yang terbangun di sepanjang perjalanan. Tentang bagaimana setiap rintangan dilalui dan bagaimana kebersamaan tetap dijaga tanpa perlu banyak kata. Saat malam nanti tiba di Baru Gunuang, yang tersisa bukan lagi lelahnya perjalanan, melainkan rasa cukup, karena sudah melewati semuanya bersama. Dan mungkin disitulah letak nilai sebenarnya, bahwa perjalanan yang berat sekalipun akan terasa ringan jika dijalani dengan orang yang tepat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Apapun komen dari om-om semua sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, salam serangkai sehati.